Nah, tapi hari ini kita bakal merenungkan sedikit dari Mazmur 133. Tuhan memerintahkan berkat ke sana, ke Gunung Sion, ke Gunung Hermon, ke gunung-gunungnya Sion, memerintahkan berkat kehidupan. Jadi berkat ini adalah berkat kehidupan lagi, bukan cuma berkat-berkat biasa doang, tapi berkat kehidupan gitu, hidup yang sebenarnya. Dan kita tahu kalau dalam Alkitab, ketika Alkitab bicara soal hidup, berarti dia bicara soal hidup yang kekal. Dia bicara soal hidup yang sebenarnya, bukan bukan hanya sekedar hidup jasmani. Ya, artinya yang tidak yang sudah berdamai dengan Allah dan kekal gitu ya. Tapi di situ ada kata-kata kalau sungguh alangkah baiknya dan indahnya ketika saudara seiman hidup rukun bersama-sama. Nah, kenapa jika kita rukun bersama-sama maka Tuhan memerintahkan berkat? Kenapa Tuhan memilih Sion? Kenapa Tuhan memilih untuk memberkati Sion? Karena di sana umatnya berkumpul bersama-sama di dalam kasih dan hidup rukun bersama-sama. Kenapa sih? Karena nomor satu pastinya Tuhan menciptakan manusia untuk tujuan itu. Dia menciptakan manusia untuk tujuan bahwa kita bisa hidup rukun bersama sebagai manusia. Karena jangan lupa bahwa di dalam semua Torah itu tergantung dalam satu hukum yang sama, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya manusia itu baru utuh bukan hanya ketika dia mencintai Tuhan saja, tapi ketika dia juga bisa hidup rukun bersama dengan saudara-saudara seiman. Nah, hidup rukun bersama saudara-saudara seiman ini bukan berarti saudara selalu hanya berbuat baik saja, tapi hidup rukun itu berarti hidupnya barengan, bukan barengan. Hidupnya tuh damai berarti gitu. Artinya bukan setiap orang tidak punya kelemahan, tapi justru setiap orang bisa rukun meskipun dalam kelemahannya. Karena balik lagi, kita semua lagi belajar untuk semakin serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu kita semua pasti memiliki kelemahan, baik orang yang paling lama di dalam Tuhan maupun yang baru, baik orang yang paling tua maupun orang yang paling muda. Kita semua punya kelemahan di mana kita semua lagi belajar untuk berubah. Nah, hidup rukun adalah bukan bagaimana kita menuntut orang lain dan sesama kita untuk berlaku lebih baik daripada kita, karena perselisihan itu datangnya karena kita menuntut orang lain berbuat lebih baik dari kita. Nah, tapi seharusnya yang berbuat lebih baik itu kita. Artinya bagaimana kerukunan itu bisa ada bukan hanya ketika semua orang bisa berbuat baik, tapi kerukunan itu bisa tercipta gitu ya ketika semua orang saling mengasihi dan saling mengerti satu dengan yang lain. Nah, baru di situ Tuhan akan memberikan berkat. Nah, kalau di dalam bagi orang Yahudi yang tidak mengenal Yesua, tradisinya adalah kalau ada 10 orang Yahudi berkumpul bersama, maka Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tapi kalau bersama ya, karena bisa jadi kita berkumpul tapi tidak bersama. Karena bisa jadi kita duduk makan di dalam tempat yang sama tapi kita tidak bersama. Tapi di sini dikatakan benar-benar ketika kita bersama, rukun hidup bersama, baru Tuhan hadir di situ. Artinya nah, kalau di dalam Yesua 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesua, rukun artinya rukun di dalam Tuhan, hidup di dalam Yesua, maka Tuhan hadir di situ. Nah, artinya kehadiran Tuhan, maksudnya gini, saudara berdoa sendiri ya, kan namanya juga kehadiran Tuhan, Tuhan hadir ya. Tapi maksudnya di sini adalah artinya Tuhan berkenan, Tuhan hadir di situ adalah Tuhan berkenan. Dan Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita dengan kehidupan juga di situ. Ketika kita berkumpul bersama di dalam kasih, ketika kita berkumpul bersama sebagai saudara seiman, ketika kita berkumpul bersama sebagai orang yang rukun, maka Tuhan memberikan berkatnya kepada kita, dan berkatnya adalah berkat kehidupan, di mana kita benar-benar bisa merasakan kehidupan itu ketika kita salah satu daripada kehidupan kekal itu adalah bukan hanya sendiri bersama Tuhan, tapi bagaimana kita memiliki saudara seiman. Nah, jadi saudara-saudara semua, hidup rukun bersama itu cukup penting juga. Akhir-akhir ini kita sering membahas itu karena mungkin kita Tuhan sedang membuat pembaharuan dalam hidup kita. Tuhan sedang membuat percepatan, kayak bahasanya terlalu itu ya. Tapi kayak gak ada bahasa lain ya mungkin ya percepatan mungkin ya. Jadi salah satu yang jadi banyak yang kita harus perbaiki dan pelajari, dan salah satunya adalah bagaimana kita harus mengasihi. Dan firman Tuhan bilang, maksudnya para rasul bilang juga ya, firman Tuhan sih, maksudnya para rasul, di kitab para rasul dikatakan kalau kita benci berarti tidak ada kasih di dalam kita. Kita bohong, kita nggak punya kebenaran, kita nggak punya terang ketika kita memiliki gelap, ketika ada yang gelap dalam hidup kita, yaitu ketika kita tidak mengasihi saudara kita, atau ketika kita membenci saudara kita, ketika kita berseteru dengan sesama kita, ketika kita berseteru berarti kita sedang mengikuti hawa nafsu, berarti kita udah gagal ketika kita berseteru, kata Paulus gitu. Artinya saudara-saudara,
Saudara nggak setuju sama satu dua orang bukan berarti saudara berseteru, tapi kalau berseteru itu berarti saudara udah menyatakan sebuah permusuhan, menyatakan sebuah apa ya, ya sudah ada di situ, sudah ada kebencian, di situ sudah ada lason hara, pastinya mulut yang jahat, entah itu fakta atau bukan fakta. Nah, tapi kita seringkali menuntut orang lain untuk mengasihi kita tanpa kita juga sendirinya gitu ya melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, bahwa kita bukan hanya mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita. Nah, dan saudara-saudara, betapa pentingnya bagi Tuhan, di mata Tuhan, untuk berkumpul bersama dan hidup rukun, sehingga Tuhan akan memberkati kita. Betapa pentingnya itu. Oleh sebab itu, sebagai Nazarini Hasidism, salah satu yang harus kita bangun dan harus kita hidupi adalah bagaimana kita hidup bersama, kita hidup rukun bersama. Artinya kita satu, kita bersinergi, kita satu hati lah gitu ya. Kita satu hati gitu, saling mengerti satu dengan yang lain. Karena saya belajar, ketika saya belajar untuk mengasihi, seringkali saya berfokus untuk bagaimana belajar berbuat baik kepada sesama. Tapi sebetulnya yang jauh lebih baik daripada berbuat baik, artinya gini, berbuat baik itu bisa didorong oleh apapun, rasa takut, rasa nggak enak, rasa suka memang ya salah satunya ya, berbuat baik, atau rasa kasihan bisa. Tapi ada satu yang sebetulnya bukan hanya perbuatan baik, sebetulnya hidup rukun bersama itu adalah bagaimana kita bisa menerima kelemahan sesama kita satu dengan yang lain. Itu yang lebih susah daripada berbuat baik. Karena apa, saudara? Karena kalau orang bisnis ada urusan keuntungan, dia bisa berbuat baik. Yang susah itu menerima di hati dan menggapapahin kelemahan orang lain, menggapapahin kelemahan orang lain. Itulah yang sebetulnya paling susah. Nah, jadi itulah sebenarnya kunci daripada kerukunan sebetulnya adalah bagaimana saudara dan saya belajar bagaimana caranya kita bisa menerima kelemahan satu dengan yang lain. Karena kelemahan satu dengan yang lain itu gini, kita mandang itu sebuah kelemahan karena itu udah mengganggu kita. Kalau itu nggak mengganggu kita, maka kita nggak akan pandang itu sebuah kelemahan. Artinya memang kita terganggu, kita akan terganggu dengan sikapnya, kita akan terganggu dengan kata-katanya, kita akan terganggu dengan kelakuannya. Betul, kita akan terganggu, tapi disitulah justru titik rukun bersamanya adalah ketika kita bisa menerima, ketika kita bisa tetap rukun bersama, ketika kita bisa tetap mengundang mereka duduk di meja makan kita dan makan dengan hidangan yang sama, dan diberikan anggur untuk menikmati apa yang sudah Tuhan berikan, untuk melambangkan bahwa kita mengundang mereka dan mereka juga boleh menikmati jamuan yang kita nikmati. Itu namanya hidup rukun bersama. Jadi saudara-saudara, itulah salah satunya juga kenapa kita kenapa Tuhan selalu memberi makan ketika dia datang di dalam hadirat. Ketika orang datang ke hadiratnya, seringkali dia selalu memberi hidangan, memberi makan. Dan itulah sebabnya juga kenapa jemaat mula-mula duduk makan bersama, memecahkan roti dan minum anggur setiap hari, mengundang di rumah masing-masing berganti-gantian, mengundang satu dengan yang lain, karena itu bicara soal kerukunan. Dan kalau saudara baca di Kisah Rasul, pertama kali gereja dibangun betul dengan Roh Kudus. Ya, betul sekali, itu nggak usah ditanya, dengan kebenaran tentunya, dengan Mesias tentunya. Tapi salah satu ciri yang paling terkenal daripada jemaat mula-mula adalah bagaimana mereka hidup rukun bersama. Dan di situ bukan hanya mereka menerima satu dengan yang lain, bahkan mereka membiayai satu dengan yang lain. Saya bukan lagi ngomongin biar saudara saling biayai satu dengan yang lain saja. Bukan itu sebetulnya yang paling penting. Tentunya ke depannya kalau saudara bisa saling mengasihi sampai titik itu adalah sangat amat alkitabiah. Tapi di atas dari itu, artinya gini, tetap aja balik lagi saudara bisa bayarin orang, saudara bisa biayain hidup orang, saudara bisa nolongin rumah tangga orang, balik lagi itu bisa dilakukan kok. Tapi itu juga bisa dilakukan sebetulnya dengan orang dunia. Tapi yang paling penting adalah dari kerukunan ini, nomor satu sebetulnya, sebelum kita lari ke sana ya, ke arah yang tadi saling membantu dan lain-lain, marilah kita belajar untuk rukun, untuk saling menerima kelemahan satu dengan yang lain, kesalahan satu dengan yang lain, dan tetap hidup rukun bersama, dan tetap mengundang mereka dalam jamuan makan tersebut. Dan itu sangat amat sulit kalau menurut saya pribadi. Itu sangat amat sulit. Kalau saya suruh berbuat baik, maksa buat baik, saya masih bisa sih kalau disuruh. Kalau cuman berbuat baik ya. Tapi kalau bisa maksain lah gitu, bahkan kita bisa ngomong, yaudahlah saya lakukan untuk Tuhan, bisa ngomong gitu ya. Tapi ketika kita harus menerima orang yang salah, menerima orang yang jahat, menerima orang yang mengganggu hidup kita gitu, itu yang sulit gitu sebetulnya. Dan tetap gimana caranya hati kita tetap rukun sama mereka.
Itu yang sulit sebetulnya, dan tetap menerima mereka untuk duduk makan bersama dengan kita. Itu yang sulit sebetulnya gitu. Tapi itu yang Tuhan mau sebagai manusia seutuhnya. Ketika saudara diberkati hidup oleh Tuhan, hidup yang sebenarnya adalah bagaimana saudara bisa rukun sama saudara-saudara seiman saudara, dan saudara bisa hidup rukun bersama-sama di dalam Tuhan. Dan disitulah Tuhan hadir, maksudnya disitulah Tuhan berkenan, disitulah Tuhan akan memberkati saudara dengan kehidupan, disitulah Tuhan akan apa ya, akan hadir di tengah-tengah saudara, yang artinya Tuhan akan memberikan berkatnya dan dia berkenan. Di sini berkat saudara bukan cuma ngomongin uang ya. Memang berkat selalu diindikasikan dengan uang di dalam iman kita dulu. Tapi sekarang enggak, kita ngerti berkat itu sesuatu yang Tuhan berikan cuma-cuma dari atas. Berkat itu adalah seperti embun, dari atas turun. Berkat itu adalah seperti minyak dari kepala turun ke janggut. Artinya dari surga. Berkat itu apapun itu yang dari surga ya. Kalau kita jualan combro terus laku 2000, itu namanya bukan berkat, itu namanya upah. Tapi kalau saudara jualan combro disuruh Tuhan, terus saudara tahu yang beli combro itu adalah orang yang diutus Tuhan sehingga saudara bisa makan, itu juga baru namanya berkat. Tapi kalau saudara yakin bahwa combro saudara adalah combro terbaik dan saudara sudah bekerja keras, itu namanya upah, bukan berkat. Nah, jadi seperti itu, bukan berarti saudara nggak boleh kerja keras ya, tapi jangan salah paham. Tapi maksudnya, tapi itulah maksudnya berkat, bukan cuma uang maksud saya gitu. Ya, jadi dan Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan berkenan kepada kita ketika kita hidup rukun bersama. Dan itulah yang sulit sebetulnya dibangun di dalam sebuah gereja. Gereja di sini bukan hanya lembaga dengan nama gereja ya, tapi maksudnya gereja di sini adalah tubuh Kristus. Sangat sulit untuk membangun ini dalam gereja, dalam tubuh Kristus. Bagaimana orang bisa saling menerima kelemahan satu dengan yang lain, dan itu sangat amat sulit sebetulnya untuk menerima kelemahan satu dengan yang lain. Dan itu bukan perkara yang mudah dan bisa dikerjakan dalam satu hari memang. Tapi itu kenyataannya yang harus kita lakukan. Itu kebenaran yang harus kita kejar. Jadi mau gak mau kita memang harus belajar bagaimana caranya kita bisa hidup rukun bersama, menerima satu dengan yang lain. Dan ya kedepannya setelah menerima satu dengan yang lain dan belajar untuk tidak menyakiti satu dengan yang lain, tidak merugikan satu dengan yang lain. Tentunya Torah mengajarkan dengan jelas lah untuk kita tidak merugikan satu dengan yang lain. Kalau orang memiliki haknya, maka kita harus berikan hak mereka. Kalau kita merugikan seseorang, maka kita harus ganti. Itu jelas semua di dalam Torah. Tapi kan hanya melakukan Torah seperti itu tidak cukup, kata Tuhan. Yang cukup itu adalah kasih sebetulnya. Itu semua harus didorong oleh kasih. Dan salah satu daripada kasih adalah bagaimana kita bisa menerima satu dengan yang lain. Dan ingat, saudara, para rasul sudah memperingati kita. Kalau kita bilang kita punya kebenaran, kalau kita bilang ada kebenaran dalam kita, ada terang dalam kita, tapi kita berselisih, tapi kita membenci, tapi kita tidak mengasihi, maka semuanya itu bohong. Karena apa? Karena di dalam terang tidak mungkin ada kegelapan. Kegelapan tidak mungkin menang sedikit pun di dalam terang, katanya. Jadi kalau udah ada terang ya pasti terang. Artinya kalau kita betul-betul di dalam kebenaran, maka kita tidak mungkin melakukan dosa, maka kita tidak mungkin membenci. Kalau kita memang betul-betul ada dalam kebenaran, maka kita nggak mungkin berselisih. Nah, oleh sebab itu ayat itu bilang, sungguh alangkah baiknya ketika kita hidup bersama dengan rukun saudara seiman. Artinya orang-orang di situ sudah bertobat. Saudara nggak bisa hidup rukun tanpa saudara bertobat. Yang Tuhan mau di sini adalah bukan kerukunan di mana saudara rukun di mana saudara rukun padahal saudara nggak cinta Tuhan, saudara nggak dalam kebenaran, saudara nggak haus kepada firman Tuhan, saudara nggak hidup untuk Tuhan, tapi saudara rukun sama orang lain, persahabatan, BFF. Bukan itu yang Tuhan mau, bukan itu yang Tuhan berkati. Tuhan suka melihat saudara punya BFF pastinya, tapi yang dimaksudkan Tuhan yang akan diberkati bukan itu. Yang dimaksud Tuhan akan diberkati adalah ketika ada 2 atau 3 orang, mereka berkumpul dalam kerukunan, karena mereka berkumpul di dalam nama Yesua, di dalam nama Tuhan kan? Artinya apa? Berarti mereka berkumpul karena Tuhan. Berarti artinya apa? Mereka semua berkumpul karena kebenaran yang mereka miliki, karena Tuhan yang mereka sembah, karena mereka adalah orang yang sudah selamat, karena mereka adalah orang yang sedang melakukan cufa, karena mereka adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, karena mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Berkumpul bersama 2-3 orang, disitulah Tuhan berkenan. Artinya ini bukan cuma soal sekedar kumpulan saudara dengan BFF saudara saja tanpa Tuhan, tapi karena cocok, bukan. Tapi rukun yang Tuhan akan berkati adalah ketika saudara duduk 2-3 orang, rukun karena Tuhan. Karena 3-tiganya adalah orang yang mencintai Tuhan, 3-tiganya orang yang belajar untuk melakukan kehendak Tuhan, 3-tiganya adalah orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Itu baru namanya berkumpul dalam nama Yesua. Ketika saudara kumpul dalam nama Yesua, 3 orang ini adalah pecinta Yesua, duduk sebagai pengikut Yesua Rabenu, Yesua Rabi kita semua.
maka Tuhan akan memberkati saudara, maka Tuhan berkenan dengan kita. Ya, jadi ingat, kalau saudara ada kebenaran, saudara harus rukun. Kalau saudara rukun tanpa kebenaran, itu juga kurang cukup. Saudara harus rukun karena kebenaran. Dan saudara harus rukun karena orang-orang di situ adalah orang-orang yang rukun karena kebenaran. Jadi bukan berarti saudara nggak boleh rukun sama orang yang nggak benar, bukan. Tapi maksudnya saudara harus rukun karena kebenaran. Artinya kalau ada orang-orang nggak benar, saudara punya teman yang bukan orang percaya gitu, tapi saudara mencintai dia karena Tuhan, itu benar. Tapi maksudnya di sini kan kita lagi bahas saudara seiman, kumpul bersama, bicarain soal saudara seiman nih yang sekarang kita lagi bahas di pagi ini gitu. Ya, jadi bukan berarti saudara nggak boleh temenan sama orang di luar, bukan ya. Tapi maksudnya Tuhan memberkati ketika kita berkumpul bersama dalam nama Yesua, ketika kita adalah sama-sama pecinta Yesua, kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena bohong kalau kita bilang kita cinta Yesua, sudah menerima Yesua, sudah menerima kebenaran, tapi kita tidak rukun dengan saudara seiman, berarti tidak ada kebenaran dalam kita. Ketika ada perselisihan, di situ kita sudah kalah. Oleh sebab itu saudara-saudara, orang bisa kecewa sama kita, orang bisa tidak bisa menerima kesalahan kita, tapi kita tidak boleh berselisih. Kalau kita yang dijahatin orang, kalau kita yang melihat kesalahan orang, kita tidak boleh berselisih juga, berarti kita harus mengerti. Tapi kalau kita yang melakukan kesalahan, kita harus fair. Kita memang minta maaf, kita memang mengakuinya, kita memang berubah. Tapi kalau tidak diterima, ya tidak apa-apa. Tapi yang jelas kita di hati tidak boleh berselisih. Di hati kita tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada perselisihan. Kita harus berhenti di situ. Tutup mulut dan tidak perlu. Contoh apa buktinya kita tidak berselisih adalah bahwa kita tidak memiliki hasrat untuk menjelekkan orang-orang tersebut. Kita tidak memiliki hasrat untuk membuat orang lain benci atau jatuh. Kita nggak punya hasrat itu karena kita nggak berselisih dengan dia. Itu salah satu. Jadi kalau misalkan udah nggak bisa ya. Tapi kalau misalkan selama saudara nih sama saya di sini, yang ada di sini, dan saudara yang ada di rumah, ada yang temenan di situ, atau yang misalkan kita yang di full timer 5-an, maka harus saling menerima satu dengan yang lain. Gak boleh ada kegagalan, perselisihan, gak suka sama yang ini, gak suka sama yang itu, hanya karena yang satu aneh dan tidak cocok dengan kita. Maka tidak boleh ada perselisihan, karena dengan itu Tuhan akan berkenan kepada kita. Tuhan akan memberkati kita. Di sini saudara, bukan kita lagi ngelakuin sesuatu biar dapat perkenanan Tuhan. Namanya perkenanan kan gratis. Itu bukan pikiran yang itu ya yang kita lagi bahas. Tuhan berkenan, maksudnya Tuhan senang ketika melihat itu. Tuhan senang dan Tuhan akan memberkati ketika Tuhan melihat kita rukun bersama di dalam kebenaran, karena kebenaran, bukan karena kebaikan. Jadi kalau saudara dasarnya orang baik, lalu saudara rukun dengan semua orang, bagus, Baruch Hashem. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah ketika saudara rukun karena Tuhan. Sehingga saudara mengerti orang lain karena saudara punya kebenaran, bukan karena saudara orang pengertian. Oleh sebab itu saya mau bilang, saudara saya bukan bilang sama saudara, ayo kita semua jadi orang. Ayo kita semua harus jadi orang yang misalkan sikapnya bisa menerima orang lain, yang bisa berbuat baik satu dengan yang lain. Ayo jadi orang seperti itu. Betul sih, memang bahasa itu betul, tepat sekali jadi orang yang seperti itu, karena itu yang diciptakan Tuhan. Tapi lebih tepatnya lagi, mari kita cinta Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan, dan mari kita berbuat baik satu dengan yang lain karena Tuhan juga, karena kita memiliki kebenaran. Jadi lebih tepatnya adalah karena kita memiliki kebenaran, marilah kita menerima satu dengan yang lain karena kita memiliki kebenaran. Apa bedanya sih dengan yang tadi? Bedanya adalah ketika kita saling mengerti satu dengan yang lain karena kita memiliki kebenaran, maka yang dimuliakan adalah kebenaran, bukan kita. Karena kita hanya manusia yang tadinya juga memang saling membenci. Kita nggak perlu diidolakan orang lain. Kebenaran harus diidolakan semua orang. Betul, kita sebagai manusia, kita yang membuat kebenaran itu jadi hidup di dalam tubuh kita, sehingga orang melihat, oh ada kebenaran. Tapi ingat, yang dipuji itu adalah kebenaran, bukan kita. Artinya bukan boleh jadi orang baik, boleh jadi orang yang saling menerima satu dengan yang lain, tapi harus ingat, itu semua kita lakukan karena kebenaran masuk di dalam diri kita. Iya, itu kita betul yang ngelakuin, tapi ada kebenaran di dalam diri kita yang menjadi motivasi kita untuk melakukan hal tersebut adalah kebenaran. Jadi bukan gini juga, saya sebenarnya benci sama kamu tapi karena kebenaran gue kasih. Bukan gitu juga ya, jangan salah juga. Tapi maksudnya gini, saya punya kebenaran. Kalau saya orang benar, saya nggak boleh punya kebencian. Berarti saya harus mengasihi. Gitu, bukan udahlah gue sebenarnya benci, gue sebenarnya nggak mau maafin, tapi karena Tuhan gue maafin lu gitu. Bukan gitu juga ya, itu juga namanya kesombongan. Untung lu ada kebenaran, kalau gak ada kebenaran udah gue hajar lu. Nah itu namanya kesombongan, saudara ya. Tetap aja kesombongan makin nama kebenaran. Tapi yang benar adalah merendahkan hati dan bilang,
saya nggak punya kebenaran kalau saya tidak mengasihi orang. Saya tidak punya kebenaran kalau saya tidak mengerti orang lain. Saya harus memiliki kebenaran. Akhirnya ketika kita mengasihi sesama kita, maka yang dimuliakan adalah kebenaran itu sendiri. Karena kebenaran itu adalah firman, ya kan? Firman itu adalah Yesua, Yesua itu adalah Allah pada mulanya sejak semula. Dan dengan itu ketika kita duduk kumpul bersama, kita diberkati Tuhan, maka yang dimuliakan siapa? Satu nama, Yesua Masiah, Yesua Rabinu, Yesua Bapak kita, Yesua Avinu berarti ya, Yesua segala sesuatunya bagi kita semua, dan biar dia dimuliakan. Jadi mari kita hidup rukun bersama di dalam nama Yesua, sehingga semua orang melihat kerukunan kita dan melihat berkat yang Tuhan berikan dan Tuhan karuniakan atas kerukunan kita di dalam nama Yesua, sehingga setiap orang memuliakan Yesua dan kembali kepada Yesua, datang mencari Yesua sebagai Yesua dalam hidup mereka. Artinya mencari Yesua dari Nazaret sebagai Yesua yang adalah keselamatan dan kelepasan, pembebasan bagi setiap orang. Baru Hashem beserta Sim sudah bisa